Salam Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat khotbah ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah Minggu Jubilate 11 Mei 2025, terambil dari kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 11 sampai 16 dan epistel dari kitab Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 17. Diikat oleh topik atau tema Allah menggembalakan umatnya. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan Jehovah marmahan bangsona. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Yehezkiel pasal 34 ayat 1 sampai 31 keseluruhan. Tuhan gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Khotbah kita dari ayat 11 sampai 16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah Minggu Jubilate. Jubilate artinya bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, didasarkan pada Mazmur 66 ayat 1 tanggal 11 Mei 2025. Dihubungkan dengan topik minggu Allah menggembalakan umatnya. Jehovah marmahan bangsona. Buku Hezekiel pasal 34 ini keseluruhannya mulai dari ayat 1 sampai 31 menggambarkan Tuhan Allah itu yang penuh kasih karunia, yang memelihara, merawat, dan memperjuangkan manusia ciptaannya itu dengan gambaran sebagai gembala, bahkan sebagai gembala baik. Parmahana Burju. Menurut Yehezkiel pada saat itu ada dua ragam tipe kehidupan para gembala-gembala. Tipe pertama, gembala yang jahat, Parmahana Takang Roha dalam bahasa Batak Toba. Nah, gembala yang jahat seperti ini hanya ingin memakan lemak-lemak kambing domba gembalaannya. Dalam bahasa Batak Toba, tabo-tabo ni biru-biruna. Hanya ingin mendapatkan air susu ternaknya yang diperasnya, dan bulu-bulu dombanya diguntingi dan dijual untuk mendapatkan keuntungan pribadinya. Mereka bersikap kejam, keras,
keras dan terus membentak-bentak gembalanya. Mereka diktator. Banyak keinginannya saja yang harus dipenuhi. Dan gembala tipis seperti ini tidak akan peduli kepada kehidupan yang digembalakannya itu. Meski mereka sakit, menderita, lapar, haus, dan berbagai-bagai penderitaan lainnya, tetapi si gembala tidak memberi perhatian, tidak memberi empati yang serius, malahan justru menindas mereka serta menyakiti mereka. Nah, itu tipe pertama. Tipe kedua, ada gembala yang memang baik, Parmahana Burju dalam bahasa Batak Toba. Nah, gembala dengan tipe yang baik seperti ini, mereka betul-betul memberi hatinya kepada semua gembalanya. Dia mengasihi gembalanya, bersikap ramah, bahasanya enak, lembut, tidak mau membentak-bentak, tidak bersikap keras. Nah, jika ada gembalaannya yang hilang dari kumpulan sang gembala yang baik ini, akan segera mencari di mana ternaknya yang hilang tersebut sampai dapat. Segala usaha dilakukan bagaimana agar yang digembalakannya itu senang, tenang, aman, tentram. Jika ada yang sakit akan dirawat baik-baik, tidak akan dibiarkan lapar, haus, atau menderita. Tidak, dia penuh perhatian dengan yang digembalakannya. Mereka ini merupakan gembala yang dedicated. Dedicated, Bapak Ibu. Bahkan si gembala yang dedicated ini, yang baik ini, akan mau rela dia berkorban agar gembalaannya itu aman, sejahtera. Dia akan mencari sekali lagi hingga kemana-mana. Apabila ada gembalaannya itu yang terdampar, yang pergi entah kemana, sampai ketemu. Nah, Bapak Ibu, menurut penilaian Yehezkiel yang dituangkannya pada pasal 34 ayat 1 sampai 10 sebelum khotbah kita ini, maka yang termasuk gembala pertama tadi, yakni gembala yang jahat, Natakang Roha, itu adalah para gembala-gembala yang saat itu ada di Israel. Siapa mereka? Gembala-gembala yang jahat itu. Nah, yang termasuk gembala-gembala yang jahat itu tokoh-tokoh agama juga, tokoh-tokoh masyarakat, pekerja-pekerja atau praktisi-praktisi hukum, dan pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin nasional, termasuk raja-raja dan penguasa. Nah, mereka betul-betul itu vulgar sekali untuk mempertontonkan arogansi mereka, kesombongan, keangkuhan, keserakahan mereka. Mereka tidak peduli pada keadaan masyarakat Israel yang dipimpinnya, yang digembalakannya. Mereka bersikap egois dan bahkan tega mengorbankan umat Tuhan itu untuk mengeruk keuntungan diri sendiri. Umat Tuhan dibiarkan terancam dan binasa. Nah, akibat dari ketidakbecusan para gembala-gembala ini yang dilihat oleh Yehezkiel, maka bangsa itu menderita, tertindas, tergadai, terbuang. Israel Utara terbuang sekitar tahun 721 ke Asyur. Israel Selatan, Yehuda, terbuang ke Babel di tahun 605 sampai 537 sebelum Masehi. 70 tahun, Bapak Ibu. Nah, semua domba-domba gembalaan mereka itu berserak. Masing-masing menempuh jalannya sendiri. Dalam bahasa Batak Toba, marsi todong dalan nabi maksudiaka dorbiai. Sikap para pemimpin atau gembala yang tidak becus itu menyebabkan rakyat kecil yang dipimpinnya, gembalaannya, menjadi korban, menjadi sengsara dan miskin. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam kondisi yang sebegitu kacau balaunya, inilah nubuatan Nabi Yehezkiel memberi pengharapan baru bagi umat Israel yang digambarkan sebagai kawanan domba-domba Allah itu. Nah, secara garis besarnya, isi nubuatan dalam perikop kita ini adalah akan datangnya gembala, yakni seorang pemimpin yang mampu menyatukan, melindungi umat pilihan Tuhan itu.
Pemimpin tersebut bukan lagi nabi atau raja, tetapi justru Tuhan sendirilah yang akan mengambil alih kepemimpinan umatnya. Itu gambaran yang dipakai oleh Yehezkiel. Dengan demikian, tokoh utama yang menjadi pemersatu dan yang memimpin umat itu menurut Yehezkiel adalah Allah sendiri. Saudara, dialah atau Allah itulah yang menjadi gembala umatnya. Dan sebagai gembala yang baik, Bapak Ibu, maka Allah itu akan menggembalakan umatnya sebagaimana seharusnya, yakni mencari yang hilang, membawa pulang orang-orang yang sesat, membalut yang luka-luka, yang menguatkan yang sakit juga, melindungi yang gemuk, yang kuat, sebagaimana dalam nats khotbah kita ayat 11-16. Dan janji ini digenapi dalam dua dimensi sejarah yang penting. Apa itu? Penggenapan penggembalaan dari Tuhan itu. Pertama, Allah memulihkan kondisi bangsa Israel dengan memimpin mereka kembali dari negeri pembuangan. Itu fakta pertama, bahwa Allah menggembalakan mereka. Fakta kedua, saat datangnya Mesias, yakni juru selamat dunia yang berasal dari keturunan Daud, dialah Yesus Kristus, yang kerajaannya penuh keadilan, kedamaian, tak bernoda dan tak bercacat, tetapi kekal. Dialah gembala yang baik itu, yang mati bagi domba-dombanya. Baca itu Yohanes pasal 10 ayat 11. Dan itulah juga yang diserukan oleh topik Minggu Jubilate tanggal 11 Mei 2025 bagi kita. Allah menggembalakan umatnya, Jehovah marmahan bangsa. Nah, amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Demikianlah isi khotbah kita di pada Minggu Jubilate. Sekali lagi, Jubilate artinya bersorak-sorailah bagi Allah hai seluruh bumi. Didasarkan pada Mazmur 66 ayat 1 tanggal 11 Mei 2025 dihubungkan dengan topik Minggu. Allah menggembalakan umatnya, Jehovah marmahan bangsa. Nah, apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Mari kita masuki bagian-bagian ini satu persatu. Pengajaran pertama, para gembala masa kini, jadilah gembala yang baik. Saudara, siapakah gembala-gembala masa kini di tengah-tengah berbagai-bagai komunitas masyarakat? Karena luasnya ruangan lingkup masyarakat itu, Bapak Ibu, maka mari kita batasi dulu. Masyarakat yang kita maksudkan adalah mencakup negara, bangsa, kemudian gereja, kemudian keluarga, dan kemudian organisasi. Nah, siapakah gembala-gembala di lembaga-lembaga itu? Tentu saja para gembala-gembala di tengah-tengah bangsa, negara, atau pemerintahan adalah mereka-mereka yang mendapat mandat sebagai pemimpin, penguasa yang membawahi para pekerja-pekerja, pegawai-pegawai lainnya, bahkan masyarakat keseluruhan. Kemudian pemimpin atau gembala di tengah-tengah lembaga gereja. Siapa? Ya tentu semua kita tahu toh, para pemangku jabatan atau tahbisan gereja, sintua, bibelfro, diakones, pendeta, dan yang lain-lain juga. Para pemegang jabatan-jabatan di bidang koinonia, marturia, diakonia, seksi-seksi, panitia-panitia tertentu, dan lain-lain. Kemudian pemimpin atau gembala di tengah-tengah keluarga. Oh, semua kita tahu bahwa pemimpin di tengah-tengah keluarga itu, gembala di tengah-tengah keluarga itu, para orang tua toh, bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek, kakek-kakek juga, akau pungdoli, opung buru, dan pemimpin-pemimpin di kumpulan keluarga, dan pemimpin dalam organisasi siapa? Nah, mereka-mereka yang mendapat mandat sebagai ketua, pemimpin penasehat dalam kumpulan masyarakat, kumpulan komunitas, kumpulan arisan persautan, dan lain-lain. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita sudah mengenal siapa gembala yang kita maksudkan dalam lembaga, negara, gereja, keluarga, dan organisasi itu toh. Nah, inilah yang menjadi renungan bagi kita semuanya. Pasti di antara mereka, kita sendiri juga adalah gembala.
Jika kita para pendengar khotbah ini diizinkan oleh Tuhan memiliki posisi kedudukan sebagai gembala atau pemimpin di salah satu atau beberapa lembaga yang kita sebut tadi, maka ingatlah Bapak Ibu dan saudara-saudara, Tuhan menghendaki dan menjadikan Bapak Ibu dan saudara-saudara wakil Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk menggembalakan sejumlah jiwa-jiwa pribadi-pribadi dan membawa mereka mendapatkan rumput hijau, air, untuk memuaskan rasa lapar, rasa haus dahaga, dan anggota-anggota jemaatlah menjadi domba-domba yang dipercayakan Tuhan bagi kita, bagi para gembala. Nah, kita harus mampu sebagai gembala berjuang untuk memisahkan diri kita dari gembala-gembala jahat yang hanya bertujuan mengenyangkan dirinya sendiri dan membiarkan domba-domba titipan Tuhan itu terpapar oleh terkaman binatang-binatang buas rohani di berbagai tempat. Nah, Bapak Ibu, apakah kita sudah berperan sebagai gembala yang baik juga? Khotbah ini mendorong dan mengingatkan Bapak Ibu dan saudara-saudara kita semua untuk mereposisi kembali kedudukan kita itu agar sesuai dengan keinginan atau kehendak si pemberi amanah, yakni Tuhan sendiri menjadikan kita sebagai gembala. Jika saudara seorang penerima amanah, pemimpin di lembaga pemerintahan misalnya, jauhkanlah dirimu dari segala kasus-kasus, praktik-praktik penyalahgunaan hak jabatanmu, kuasamu, dan kedudukanmu untuk memperkaya dirimu atau membocorkan uang negara. Oh, jauhkan dirimu dari situ, Bapak Ibu. Jika saudara seorang penerima kehabisan di tengah-tengah gereja saat ini, Tuhan menempatkanmu menjadi gembala untuk mengedepankan pelayanan-pelayanan yang baik. Janganlah kamu membiarkan gembalaanmu itu, yakni jemaat yang kamu pimpin itu, kurus dalam iman, mengerdil, haus dalam kerohanian, miskin dalam pengetahuan agama. Mereka tidak punya pengetahuan apa-apa, menyepelekan pembekalan rohani. Jangan Bapak Ibu biarkan seperti itu. Dan kita-kita yang sudah menjadi pemimpin gembala di tengah-tengah keluarga, rumah tangga, akan atoras, akau pung doli opung buru. Jadilah gembala yang care, yang peduli dengan pengembangan kerohanian, iman, pendidikan, dan masa depan yang baik bagi anak-anakmu, cucu-cucumu, turunanmu ke depan, Bapak Ibu. Nah, demikian juga para gembala, pengemban tugas sebagai ketua-ketua organisasi masyarakat. Jagalah masyarakat yang masuk dalam kepemimpinanmu itu agar tidak ada yang terlibat kejahatan, narkoba misalnya, sabu-sabu, terlibat dengan obat-obat terlarang, mempermainkan judi, bahkan permainan-permainan seksual yang tidak wajar. Oh, sebagai pemimpin organisasi masyarakat, bantulah masyarakat yang bisa kamu bantu ketika mereka terjebak dalam masalah-masalah rumit misalnya. Nah, dengan demikian kita sudah mampu berjubilate, dan lewat peran kita yang baik itu, maka seruan topik Minggu Jubilate 11 Mei 2025, Allah menggembalakan umatnya, Jehovah marmahan bangsa. Nah, maka itu sudah dapat kita realisasikan. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengejaran kedua, domba sesat agar kembali secepatnya kepada Tuhan. Nah, saudara, kita banyak tadi berbicara tentang gembala atau pemimpin. Nah, sekarang kita beralih dulu kepada membicarakan domba atau yang digembalakan. Yehezkiel mengatakan bahwa Allah melihat umatnya sudah seperti domba-domba yang terdampar kemana-mana. Mereka sudah hilang, mereka terbawa-bawa keinginannya, ngalilube, ngamapar benasida. Banyak yang tidak suka lagi digembalakan, dituntun, diarahkan oleh gembalanya. Mereka maunya bebas, tanpa aturan yang mengikat. Maunya selalu mengikuti seleranya. Oh Bapak Ibu, mereka tidak mau lagi percaya kepada Tuhan, kepada firman. Dan tidak mau lagi hidup dalam doa, tetapi tergantung pada pikirannya, otaknya, logikanya, keinginannya saja. Gereja bagi mereka tidak lagi ada gunanya. Gak perlu lagi malam minggu, itu pertanyaan. Mereka lepas dari semua
semua kegiatan-kegiatan rohani. Nah, mereka lebih suka mencari rumput-rumput hijau sendiri. Apa itu? Berupa kekayaan, harta, jabatan, posisi, kedudukan, atau bisnis, jualan atau tiga-tiganya tanpa campur tangan siapa-siapa. Termasuk kepada campur tangan Tuhan. Oh, mereka nggak peduli lagi itu. Nah, saudara, khotbah Minggu Jubilate 11 Mei 2025 ini mengingatkan kita semuanya sebagai domba Allah, agar kita menyadari jika selama ini ada kekurangan, keteledoran, keterlantaran kita secara rohani dan jasmani, maka kita maulah mereposisi kedudukan kita yang kurang selama ini. Moradong nahurang, nabi nehem munaselaon. Nah, perbaiki, reposisi sifatmu, karaktermu, pekerjaanmu selama ini. Ya, aku menipu, membohongi orang, membohongi langgananmu dalam bisnis, dalam usahamu di tiga-tiga. Reposisi sifatmu, karaktermu, pekerjaanmu selama ini. Sebagai domba yang sudah ditebus oleh darah gembala yang baik itu, kita perlu belajar menjadi domba yang baik, menjadi orang yang taat kepada kehendak dan pimpinan Tuhan itu. Mari kita koreksi hidup kita, koreksi dirimu. Tempatkan diri kita dengan peran sebagai domba yang baik, yang berperan dalam berbagai-bagai kegiatan dan aktivitas yang baik. Nah, disitulah kita pupuk hidup kita. Tunjukkan dalam diri kita masing-masing bahwa seruan topik Minggu Jubilate 11 Mei 2025, Allah menggembalakan umatnya, telah terwujud dalam diri kita masing-masing. Pastikan itu sudah terwujud, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran ketiga, jangan takut meski hidup di atas keadaan yang tidak wajar, Tuhan ada bersama kita. Pada ayat 13, Yehezkiel mengatakan bahwa Tuhan mau menggembalakan domba-dombanya. Di sana ditulis, aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu, di padang rumput yang baik, di atas gunung-gunung Israel yang tinggi. Oh, Bapak Ibu, Yehezkiel menggambarkan bahwa Allah akan menggembalakan umatnya itu di tempat-tempat yang tidak wajar menurut pikiran logika manusia. Apa gambaran tempat yang tidak wajar itu? Seperti orang yang tinggal di gunung-gunung, kata Yehezkiel. Kita tahu daerah Palestina dan Timur Tengah secara keseluruhan adalah tempat-tempat yang berbatu-batu tuh. Itulah gambaran hidup yang keras, yang berat, yang banyak tantangan. Demikian juga kalau disebut di alur-alur sungai. Apa itu alur-alur sungai dalam bahasa Batak Toba? Di Bagasan Akarura. Nah, di alur-alur sungai itu sama dengan rura, yakni tempat yang juga menurut pikiran manusia tidak mungkin menggembalakan ternak, karena rura-rura itu sangat-sangat berbahaya toh. Saudara, kalau Tuhan yang menggembalakan, memimpin, menuntun hidup kita, maka pekerjaan apapun yang kita kerjakan akan memberi sumber-sumber hidup, memberi sumber rezeki, berkat atas tuntunan Tuhan semuanya. Meski perjalanan hidup kita melintasi pengalaman hidup yang berbatu-batu, kerikil-kerikil tajam, penuh resiko, atau berjalan di tepi aliran sungai yakni rurani Paranguluon, dan kondisi-kondisi yang berbahaya, banyak ancaman, resiko hidupnya besar. Nah, tetapi kalau Tuhan yang menggembalakan diri kita, Bapak Ibu, kita akan selamat. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara, selamat. Meski begitu sulit mencari rezeki, terjadi PHK, tiga-tiga kita nggak laku, terhambat lagi bisnis dan berbagai-bagai usaha kita yang menjadi sumber hidup kita terancam disebabkan banyak hal. Jangan takut, Bapak Ibu, jangan takut. Sekali lagi, Tuhan ada bersamamu. Inilah gambaran hidup dari banyak di antara kita. Hidupnya berbatu-batu, mia dirurana bagas, songona di lubang rurus na bagas di pergudonon, rahisu ditaalami. Oh, ini gambaran hidup banyak orang. Tetapi kalau kita bersama Tuhan, mangat dohita Bapak Ibu, mangat dohita, butohongan dohita, busur dohita bahenon di dewata, bahenon di Tuhani, taruli do hita di bait Tuhani, lehonon di Tuhani doaka, nauli nadingga nakana suman di ngulu tahun, doho di akayana kota dia kapino parta, boydo na siya marsikola, dang mago jalara parhita di ngulun, dengan syarat asal jangan menjauh dari
Tuhan. Amin Bapak Ibu. Inilah yang menjadi pertanyaan sekarang di Minggu Jubilate ini. Maukah kita digembalakan oleh Tuhan? Ini yang Tuhan tanya kepada kita saat kita mendengar khotbah ini. Atau kita berjalan dengan pikiran kita sendiri, kemampuan kita sendiri saja. Bahkan, apakah kita mau menggunakan kuasa-kuasa bigu setan, lari ke dukun-dukun, laut kuburan di opung, menukup bigu ni namate. Oh, odo diulahuna kadongan. Kalau kita mau digembalakan oleh Tuhan, maka ingat, percayailah bahwa meski seperti dan bagaikan mendaki gunung berbatu-batuan kehidupan kita, bukit-bukit terjal narahis, merdala digijang nirura, mulu tahun yang tidak menyenangkan, penuh liku-liku pergumulan dan bahkan penderitaan di saat ini. Tetapi kalau Tuhan menjadi gembala kita, sekali lagi kalau Tuhan menjadi gembala kita, situasinya akan berbeda, akan terasa ada damai sejahtera. Kita akan diberkati, hidup kita bahagia, kita tidak akan kolaps, sade, dan gak ada behita, gak terjatuh, kita tidak akan miskin kita Bapak Ibu, dan gak bimarpugus-pugus kita. Hidup kita akan dapat berjubilate, bersorak-sorai bersama Tuhan, penuh damai sejahtera. Nah, kenapa bisa? Karena Allah menggembalakan umatnya, menggembalakan kita sendiri, menggembalakan aku, menggembalakan kamu. Jehovah Marmahan Bangsona, sebagaimana seruan topik Minggu Jubilate 11 Mei 2025 ini. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan. Khotbah di ibadah Minggu Jubilate 11 Mei 2025 dari Yehezkiel pasal 34 ayat 11 sampai 16, agar semakin banyak orang yang percaya bahwa Allah mengembalakan umatnya. Jehovah Marmahan Bangsona termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf Hapasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah Minggu Jubilate. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Terima kasih untuk firman-Mu yang begitu kuat, menjadi kepercayaan yang sungguh-sungguh bahwa Tuhan menjadi gembala bagi kami. Biarlah kami menjadi gembala yang baik, mendapat kuasa, kekuatan, kemampuan dari Tuhan sendiri. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya untuk kemuliaan Tuhan. Amin.